dan jajaran pengurus Masjid Al-Munawwarah Pasar Bayu ini, Pak Muslim Mutiara Mulis. Kemudian juga Pak Imam kita tadi, Pak Al-Jibri yang memimpin sholat subuh tadi, serta jamaah sekalian masyarakat Pasar Bayu, Bapak dan Ibu, adik-adik para pejuang subuh baik yang datang dari Kabupaten Siak maupun Kecamatan Dayun. Mudah-mudahan Allah ridhoi dan berkati majlis kita pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Khairul Bahri yang dalam mewakili pemerintah Kabupaten Siak. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Kepada ibu sekalian, pertama saya mungkin mau klarifikasi atau Ustaz Iksan dari Ustaz Kodam, tidak Ustaz Kodam. Kalau Ustaz biasa-biasa. Kemudian juga saya juga mengucapkan terima kasih dalam hal ini. Alhamdulillah masyarakat Kabupaten Siak ini terima kasih sekaligus musibah. Ya alhamdulillah wa inna lillahi. Alhamdulillah masyarakat berikan kepercayaan kepada saya dan Pak Al-Fitri. Innalillah, karena ini amanah yang akan kami tanggungan yang bertanggung jawab di dunia akhirat 5 tahun yang akan datang memimpin masyarakat dan Kabupaten Siak. Bagi tim sukses kami, mungkin akhir perjuangan dari kami adalah awal perjuangan kami nanti untuk mewujudkan apa yang menjadi janji-janji kami, apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang disampaikan pada saat kami kampanye kemarin. Dan itu yang menjadi catatan bagi kami sebagai yang disampaikan juga oleh Sekretaris Perjuangan Subuh Kecamatan Dayu tadi. Itu juga menjadi perhatian kita bersama. Mudah-mudahan nanti itu Allah memberikan kemudahan bagi kami dan masyarakat untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan di tengah kesulitan dan di tengah bencana yang sampai sekarang ini, corona ini yang sampai hari ini belum dapat kita solusi terbaiknya. Apalagi terakhir saya dengar, ya sama-sama kita dengar ada varian terbaru dari virus corona ini yang sudah menjangkit 33 negara. Yang terdekat dari kita Malaysia dan Singapura. Negara terakhir yang terjangkit itu Turki. Jadi varian terbaru lebih ganas penyebarannya, cuma tidak lebih mematikan. Dan yang diincarnya adalah anak-anak yang usia, orang-orang yang usia 20 tahun ke bawah. Nah, ini jadi kajian juga. Karena siang besok Pak Bupati itu akan mengecek proses awal tatap muka, belajar tatap muka di Rawang, apakah mungkin dilaksanakan atau tidak. Kalau di Jakarta informasinya Dinas Pendidikan di Jakarta sudah mengeluarkan edaran tidak membolehkan tatap muka sampai dengan berakhir dari semester 6. Berarti sampai lebaran tahun ini itu tidak boleh tatap muka. Nah ini yang menjadi catatan bagi kita semua. Di Siak kita dan dia masih mengkaji. Masih uji coba apa? Saya tidak tahu juga yang pakai uji coba tidak, tapi yang jelas Bupati besok bertualang untuk memantau, mengecek. Bapak Ibu sekalian, terlepas daripada itu, tema kita pada subuh hari ini kita punya waktu sampai subuh ini insyaallah ini adalah muhasabah. Kita baru saja meninggalkan tahun baru, tahun 2020, dan sekarang kita sudah berada di tanggal 3 tahun 2021. Sebuah ayat yang selalu, dan ini ayatnya digandingkan dengan pesan takwa kepada kita ketika kita berhadapan atau mengalami pergantian waktu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah ini selalu dikatakan oleh Pak Ustaz dalam melihat pergantian tahun. Memang kita sebagian dari umat Islam ini, karena kita tahun baru kita kan tahun baru Islam, bukan tahun baru Masehi, tahun baru kita tahun Hijriah. Maka sebagian kita menganggap biasa saja pergantian tahun dari tahun 2020 ke tahun 2021. Tapi sebagian kita, bahkan mungkin semua kita juga maklum bahwa negara kita, kalender nasional kita menggunakan kalender Masehi. Anak-anak kita sekolah, anak-anak kita kuliah, tahun akademiknya tahun akademik Masehi. Kita kerja pemerintahan, bahwa ada bekerja di perusahaan menggunakan tahun tahun kerja itu, tahun keuangan itu
itu adalah tahun Masehi. Maka sudah sewajarnya juga kita ketika berhadapan kita menjumpai menemukan pergantian tahun dari tahun 2020 ke tahun 2021, maka pesan dari ayat ini wal tanzul nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap kita ini melihat apa yang sudah kita lakukan untuk persiapan kita di hari esok. Hari esok itu maksudnya akhirat. Maka ketika pergantian tahun, seyogyanya kita melihat sejauh mana amal yang sudah kita lakukan di tahun 2020, sebanyak apa pahala yang sudah kita kumpulkan, dan seberapa banyak pula dosa yang sudah kita kumpulkan. Apakah berguguran dosa kita di tahun 2020, amal kita bertambah, atau sebaliknya amal berkurang, dosa bertambah. Nah, ini yang perlu kita muhasabah untuk kemudian kita merencanakan apa yang akan kita rencanakan, amal-amal apa saja yang akan kita rencanakan pada tahun 2021, pahala-pahala apa saja yang akan kita raih pada tahun 2021. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita ketika kita, jadi setiap pergantian tahun itu seyogyanya adalah bagaimana kita bermuhasabah. Bahkan Umar bin Khattab itu setiap malam dia bermuhasabah, berhitung. Sebelum itu dia harus hitung hari ini, hari yang dia dapatkan ini sudah seberapa amal yang dia buat, kemudian berapa pahala yang dia dapat, berapa dosa yang ada atau terjadi selama sehari. Nah, ini yang perlu dikatakan. Bapak Ibu sekalian, sebuah firman Allah juga di dalam surah Al-A'raf ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada batas waktunya, ajal. Dan apabila ajalnya sudah tiba, maka tidak bisa diakhirkan ataupun dimajukan walaupun sesaat. Nah, hidup kita ini Bapak Ibu sekalian pada akhirnya kita akan menuju kematian. Nah, sejauh mana kita mempersiapkan kematian tersebut, ini yang perlu jadi perhatian kita. Kemudian juga ibarat apa ini? Ibarat hidup kita ini Bapak Ibu sekalian, tadi Ustaz menjelaskan hidup kita ini sebenarnya 3 hari. Hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Hari kemarin sudah berlalu, hari ini sedang kita jalani, hari esok yang kita belum tahu seperti apa akan kita jalani. Nah, untuk itulah maka kita harus bersiap, mempersiapkan diri supaya bagaimana kehidupan kita ini semakin hari pergantian tahun menjadikan kita lebih baik dan terus mengumpulkan kebaikan-kebaikan demi hari akhir kita. Karena ibarat hidup kita juga ibarat pohon kelapa, buah kelapa. Buah kelapa ini Bapak Ibu sekalian, mumbang jatuh, buah pun jatuh, bahkan bunga pun mayang pun jatuh. Bunga kelapa itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya pohon kelapa di rumah kita, itu bunganya juga ya, artinya belum jadi juga jatuh. Mumbangnya belum jadi kelapa kecil juga jatuh, kelapa muda juga jatuh, yang tua juga jatuh. Artinya tidak ada jaminan bahwa yang muda akan menunggu lama, yang baru lahir akan menunggu lama, yang tua juga akan meninggal. Tidak ada jaminan, itu Allah semuanya. Dan ajal itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana kita mempersiapkan diri? Suatu ketika Rasulullah SAW pergi melayani seorang sahabat yang meninggal. Nah, sahabat yang meninggal ini oleh Rasulullah diikuti sampai ke kuburan. Artinya Rasulullah ikut mengantar sahabat, kepergian sahabat itu ke tempat penguburan. Selesai daripada dikuburkan sahabat tersebut, Rasul kembali ke rumah yang meninggal tadi, menjumpai istrinya. Kemudian Rasul bertanya kepada istri yang almarhum sahabat tadi, apa kata Rasul? Apakah suamimu ada berpesan? Itu pertanyaan Rasul. Apa pesan suamimu? Kemudian istri daripada sahabat yang meninggal mengatakan, tidak ada ya Rasul, kecuali dia mengatakan tiga perkataan. Itu pun tidak lengkap dia katakan perkataan tersebut.
Kemudian Rasul bertanya, apa perkataan tersebut? Yang pertama, kata sahabat tersebut, sebelum dia melepaskan atau lepasnya nyawa daripadanya, sahabat tersebut berkata, dan didengarkan oleh istrinya, andai kata lebih lama. Ini kata sahabat. Kemudian terputus. Setelah itu sahabat kemudian juga mengatakan, andai kata yang baru. Kemudian terputus. Dan terakhir sahabat mengatakan, andai kata semuanya. Kemudian terputus, dan tak lama setelah itu ajal pun menjemputnya, dia pun meninggal dunia. Wahai Rasulullah SAW, kata istrinya, apakah ini menggambarkan betapa siksanya, betapa menderitanya ketika Sakratul Maut, sehingga tidak perkataan yang disampaikan oleh suami saya itu tak sampai pada akhirnya, dan aku tidak paham apa yang dimaksud dengan perkataan pesan daripada suami saya. Karena Bapak dan Ibu sekalian, Sakratul Maut ini Rasul gambarkan itu ibarat sakitnya Sakratul Maut itu ibarat, salah satunya digambarkan ibarat kambing itu dikuliti ketika hidup. Nah ini yang terjadi. Ibu-ibu ketika melahirkan itu kan luar biasa sakit. Ya Bu ya, ketika melahirkan anak dalam kondisi normal apapun ataupun kalau sesar mungkin tak terasa ya, tapi setelah itu terasa juga. Tapi dalam kondisi normal itu berjuang antara hidup dan mati. Bahkan seorang ibu yang meninggal ketika melahirkan anaknya dihitung sebagai mati syahid. Pernah tidak kita lihat ibu-ibu istri kita, saudara kita perempuan ketika melahirkan tersenyum? Tidak pernah. Rasanya tidak pernah kita melihat ketika seorang perempuan melahirkan anak tersenyum. Pintu tobat dulu. Dan Allah dan Rasul itu menunjukkan kepada kita balasan amal yang sudah kita perbuat di dunia ini ketika ada. Makanya ada yang meninggal dalam keadaan tersenyum. Para mujahid yang meninggal bisa di jalan Allah itu tersenyum nih. Karena Allah sudah tunjukkan ini ganjaran amal yang kita lakukan di dunia. Ini akan Anda dapatkan nanti di akhir atas perbuatan yang Anda lakukan. Bahkan di dalam surat Al-Munafiqun Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada, dari rezeki yang kami berikan kepada, sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Karena kalau sudah kematian datang, itu berkata, fayaqul rabbi, ya Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib, jika Engkau mundurkan saya sesaat dari kematianku ini, fa asaddaqa wa akun minas shalihin, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang saleh. Ini perkataan yang dikatakan oleh orang ketika dia nampak apa yang menjadi ganjaran dari amalnya ketika Sakratul Maut menjemput dia. Makanya memohon, akhirkanlah. Kalau dapatnya akhirkan sekejap dia bersedekah, kalau dapat dia menjadi orang yang saleh. Kenapa Allah tunjukkan ganjaran daripada amal yang kita perbuat di dunia ketika kita Sakratul Maut. Dan hidup dan kehidupan kita ini mesti kepada Manusia. Dan ini Allah menyatakan di dalam surat Al-Mulk ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sengaja ciptakan hidup dan mati sebagai sebuah misteri untuk menguji kita. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kamu yang memiliki amal yang soleh. Nah ini, kembali kepada cerita sahabat tadi. Jadi istri dan penasaran, wahai Rasul, apa maksud perkataan dari suami saya yang ketika ingin meninggal dunia itu mengatakan 3 hal tadi? Andai kata lebih lama, yang pertama. Yang kedua, andai kata yang baru. Dan yang ketiga, andai kata semua. Kemudian Rasul menjelaskan, wahai istri daripada sahabat, yang dimaksud daripada pesan yang pertama, andai kata lebih lama. Suatu ketika suamimu pergi sholat Jumat,
Di dalam perjalanan dia berjumpa dengan seorang yang buta, yang tertatih-tatih, ingin juga pergi ke masjid yang sama melaksanakan sholat Jumat. Nah, sahabat yang tadi kena kesian melihat orang buta ini, dibimbingnya sampailah orang buta ke masjid dan dapat dia melaksanakan sholat fardu Jumat berjamaah di masjid. Allah tunjukkan ganjaran daripada dia bisa membimbing seorang yang buta tadi. Begitu besar Allah tunjukkan. Oh, ini dia nampak, Allah tampakkan. Ketika dia sekali keluar, Allah tampakkan pahala daripada amal tersebut. Saking luar biasa pahala tersebut, dia berdoa, andai kata lebih lama, kalaulah aku tahu begini pahala daripada amal yang buat membimbing orang buta ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, kalau bisa aku setiap hari, tidak hanya setiap pada hari Jumat saja, kalau bisa aku setiap hari datang ke rumahnya, membawa dia ke masjid dan mengantar dan pulang kembali ke rumah. Inilah yang dimaksud ibarat perkataan suami. Andai kata lebih lama, andai kata dia bisa lebih lama menemani orang buta, mungkin pahala lebih besar lagi yang dia Allah tunjukkan ketika dia seperti itu. Nah, ini maksud daripada perkataan pertama daripada suami. Yang kedua, bagaimana ya suami? Yang kedua, suami berkata, andai kata yang baru. Suatu ketika di sebuah suku yang cukup dingin, suami keluar dari rumah, memakai dua setel baju. Di dalam dia pakai baju yang agak lama, di luar dia pakai baju yang baru. Dalam perjalanan ke masjid dalam kondisi yang dingin, dia berjumpa dengan seseorang yang kedinginan, baju kedinginan. Nah, suami dengan keikhlasan dia buka baju yang baru, dia buka baju yang lama, dikasihkan baju yang agak lama kepada orang yang kedinginan tadi, kemudian dia pakai baju yang tinggal saja yang baru. Allah tunjukkan ganjaran dari amal yang berikan baju yang agak lama tadi ketika dia sedang turun. Begitu besar amalnya sehingga dia berpikir, dia berkata, ya Allah, andai kata yang baru yang aku kasihkan bukan yang agak lama, maka pahalanya lebih besar lagi yang akan aku dapatkan, ganjarannya akan lebih besar lagi yang aku dapatkan. Nah, inilah ditunjukkan oleh Allah. Dan yang terakhir, perkataan daripada yang akan meninggal sahabat, andai kata semuanya. Apa maksudnya Rasulullah? Penasaran istrinya. Apa maksudnya Rasulullah dari perkataan suami sebelum terakhir nyawanya terpisah dengan jasadnya? Apa yang dimaksud dengan andai kata semuanya? Engkau mungkin masih ingat kata Rasulullah SAW. Suatu ketika suamimu pulang dari sholat subuh, engkau sebagai istri menyiapkan sepotong roti untuk sarapan pagi. Belum sempat suamimu memakan roti tersebut, tiba-tiba ada yang mengetok pintu, tamu datang. Suamimu yang baik hati memotong roti tersebut, dijadikan dua. Sebahagian diberikan kepada tamu dan sebahagian dimakan sendiri oleh suami. Anjuran untuk kita berbaik dengan tamu, menyambut tamu dan menghormati tamu dengan anjuran. Sepotong roti yang diberikan kepada tamu yang bertamu di subuh hari ke rumah yang diberikan oleh suami, Allah tunjukkan ganjarannya ketika saat Allah begitu besar. Begitu besar ganjarannya sehingga suami berkata, andai semua roti itu diberikan, andai kata semuanya, tidak hanya sepotong, bukan separuh rotinya yang diberikan, tapi semua roti itu diberikan kepada tamu tersebut, mungkin aku akan mendapatkan pahala. Nah, inilah yang dimaksud dari tiga perkataan suamimu sebelum ajal menjemput dia. Yang pertama, andai kata lebih lama dia bisa menemani orang miskin, orang buta. Yang kedua, andai kata yang baru, baju yang baru yang kasihkan. Dan yang ketiga, andai kata semua makanan, roti yang dia santap pada pagi itu diberikan kepada orang tamu, maka luar biasa pahala yang didapatkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Maka inti daripada cerita ini amal. Seberapa kecil pun amal yang kita lakukan, pahalanya luar biasa di sisi Allah. Kita tidak tahu juga dari amal mana kita yang mana yang Allah ridho, dan kita dengan amal kita mendapatkan ganjaran surga.
Karena bukan amalan kita. Jadi yang perlu kita pahami oleh sekalian, bukan amalan kita, kebajikan kita yang menyebabkan kita masuk surga, tetapi rahmat Allah. Nah, kita tidak tahu di saat mana kita beramal, amalan kita diterima oleh Allah, dan di saat mana rahmat Allah itu kita dapatkan. Maka di dalam tadi Ustaz Ihsan menceritakan masalah Masjid Jogokarian itu. Nah, saya kebetulan juga aktif di Badan Wakaf. Nah, ini juga kita ada ide, kita ingin bangun masjid ini lebih bagus lagi, ada pelafon. Nah, ini saya belum tahu apakah di sini sudah dilaksanakan. Ada istilahnya sedekah. Jadi setiap pagi itu Bapak Ibu sekalian, setiap pagi ini ada Bapak Ibu pernah dengar sedekah subuh gitu. Setiap pagi itu malaikat turun, ada 2 orang malaikat turun. Yang malaikat satu ini turun kemudian menyaksikan orang-orang yang pada subuh hari itu melakukan amalan. Dan amalan yang diperhatikan salah satu di amalan yang diperhatikan malaikatnya amalan sedekah. Maka ini adalah sedekah subuh. Malaikat pertama mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Dan malaikat yang kedua mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Jadi malaikat memperhatikan apa yang dilakukan subuh hari. Bagi orang yang subuh hari itu melakukan berinfak, jadi Allahumma a'ti munfiqan khalafan, kata malaikat, ya Allah berikanlah kepada yang berinfak pada pagi hari ini khalafan, ganti daripada harta yang diinfakkan. Malaikat yang satu perhatikan, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah, ini mereka sebutkan, ya Allah berikanlah kepada orang yang menahan hartanya, tidak mau bersedekah di pagi hari ini, talafan. Kalau terjemahan langsung ini agak keras, bangkrut. Talafan itu kebangkrutan. Artinya kebangkrutan maknanya besar. Bisa saja kebangkrutan kalau kurang rezeki dia, bisa saja rezekinya banyak tapi tidak berkah. Maka sedekah subuh ini luar biasa. Maka saya sarankan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau memang masjid salah satunya, berharap juga mungkin insya Allah pemerintah juga nanti kalau disiapkan proposal disampaikan kepada Pak Bupati, mudah-mudahan kita bisa berikan solusi untuk membantu. Tapi juga saya berharap, saya ketika berjalan ke Bungaraya, Bapak kalau ke Bungaraya depan kantor camat itu ada masjid yang sekarang luar biasa. Saya pikir masjid itu awalnya dibangun oleh pemerintah Kabupaten Siak-Pemda. Saya tanya pada pengurusnya, Ustaz, ini proyek Pemda? Enggak. Jadi dari mana? Swadaya Pak. Gini Ustaz, saya kasih solusi. Tapi bukan nyinggung nih Pak ya. Saya minta maaf Pak ya. Saya kasih solusi Ustaz buat proposal ajukan ke Bupati Ustaz, nanti kita ada Pak CSR. Oh minta maaf Pak, itu tidak akan dilakukan. Kenapa saya bilang itu? Kami ingin ini masjid milik kami Pak. Dari harga ini setiap hari itu Pak, satu keping keramik itu, saya lihat keramik kita itu ngambil di Jakarta langsung. Dan tukangnya juga jemaah itu, tukang tidak mau diborongkan. Saya kalau ada barang kerja saya nggak mau diborongkan, pokoknya harga sekian. Harganya itu tidak mahal-mahal kan, dia bersedekah juga dengan tenaga. Dia hanya memanfaatkan infak dan sedekah masyarakat sekitar dan tidak mau menerima dari perusahaan-perusahaan. Nah, ini aneh juga ceritanya. Jadi tiap hari dia berinfak. Nah, saran saya juga ini salah satu juga, tapi saya bukan melarang masjid untuk mengajukan proposal, tidak, silakan. Berwakaf uang untuk atau berwakaf tunai untuk masjid ini, jangan uang wakaf tunai, supaya nanti bisa digunakan oleh masjid untuk membeli plafon, untuk menyiapkan papindo, untuk menyiapkan atap supaya tidak kehujanan di tempat duduk. Setiap hari. Kenapa setiap hari? Nah, ada cerita dulu di Malaysia, ada namanya Ustaz di Malaysia yang bergerak wakaf itu di sebuah kampus di Malaysia itu. Jadi di Malaysia itu dia gerakan di kampus itu wakaf RM1 satu hari. Ketika dia ceramah masalah wakaf RM1 satu hari itu, ada seorang dosen mengatakan, dosen di Malaysia itu kan gajinya mahal. Ustaz,
Kalau 1 ringgit satu hari dikali 30 hari 1 bulan kan 30 ringgit. Udah Ustaz, saya langsung membayar 1 bulan 30 ringgit. Apa kata Ustaz? Saya tidak terima wakaf 30 ringgit. Saya mau 1 ringgit satu hari. Kenapa Ustaz? Saya ingin menjadikan wakaf ini kebiasaan keseharian kehidupan. Karena Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak tahu rupiah yang mana yang Allah ridho. Ketika rupiah ini, kalau kita wakaf saja 2.000 rupiah sehari Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu di hari mana yang Allah ketika kita mencampakkan, menjatuhkan infak itu ke dalam kotak infak, wakaf itu ke dalam kotak wakaf, ketika itu malaikat mendoakan kita. Ketika itu Allah sedang ridho kepada kita, sedang merahmati kita tidak tahu. Nah, dia kemudian membalikkan, menghubungkan itu dengan surat Yasin. Salah satu ayat dalam surat Yasin yang sering kita baca, mungkin Bapak dan Ibu sekalian hafal, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Kata Ustaz tadi, kita nanti, kita mau nanti al-yawma nakhtimu ala afwahihim, ketika mulut, di hari di mana ketika mulut kita dikunci oleh Allah, wa tukallimuna aydihim, tangan kita akan bicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki kita akan menyaksikan, menjadi saksi atas apa yang diomongkan oleh tangan kita ini, apa yang dibicarakan oleh tangan kita ini, bima kanu yaksubun. Nah, kita ingin kata Ustaz nanti, ketika nanti mulut kita dikunci, tangan kita bicara, ya Allah, tangan ini setiap hari bersedekah, tangan ini setiap hari berwakaf, setiap subuh berwakaf, setiap subuh berinfak, dan kaki menyaksikan. Mulut kita bicara, itu oleh Allah. Maka usahakan setiap hari kita bersedekah, setiap hari kita berinfak. Saya Bapak Ibu sekalian, ini bukan saya tidak. Saya kalau setiap pagi itu sholat subuh itu, sebelum saya berangkat ke masjid, memang saya sediakan minimal 5.000 rupiah, kadang 10.000, tergantung Pak, tergantung hajat Pak. Dan kalau hajat saya besar hari itu, saya buat agak besar. Karena salah satu cara kita Bapak dan Ibu sekalian, untuk supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berwasilah dengan amal kita. Jadi kalau udah cerita panjang itu, sekarang waktu kita sudah habis. Berwasilah, dan salah satu wasilah amal yang terbaik sedekah. Maka Bapak dan Ibu sekalian ketika bersedekah, ketika memasukkan infak, duit infak ke dalam kotak, berdoa. Bapak yang ibu anaknya sakit, ya Allah, melalui sedekah pada subuh hari ini, sembuhkanlah anakku. Yang orang tua sakit, ya Allah, sembuhkanlah orang tua. Tapi jangan Pak, sedekah 2.000, tapi mintanya anaknya lulus di Amerika, tidak mungkin. Jadi sesuaikan. Maka saya sesuaikan dengan besar hajat saya. Kalau besar hajat saya infak besar, supaya kita sepadan dengan apa yang. Tapi minimal 2.000 satu hari bukan ada. Nah, 2.000 kalau anak kita mau jaga Bapak Ibu sekarang, anak kita sedang nakal-nakalnya, sedang tayo tak mau sembahyang, maka ketika kita masukkan infak di dalam kotak infak, baik di masjid, keluar kita, sebelum kita keluar dari masjid ada kotak infak, kita cari, masukkan, ya Allah, dengan infak saya ini, ya Allah, Engkau baikilah akhlak anakku. Setiap hari kita buat, setiap hari. Saya yakin dan percaya dengan keikhlasan ibu dan bapak ketika menginfakkan itu dan berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, maka suatu hari nanti Allah akan dengarkan permintaan kita. Jika Allah kabulkan sekarang, mungkin Allah akan kabulkan setahun atau 2 tahun. Karena Allah punya cara mengabulkan doa kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi di tahun 2021 kita mengevaluasi amal-amal yang sudah kita lakukan di tahun 2020. Untuk kita kemudian merancang, mengagendakan amal kebaikan kita di tahun 2021. Supaya tahun 2021 ini kita semakin lebih baik lagi, semakin dekat lagi kepada Allah, semakin bertakwa lagi kepada Allah, semakin kuat iman kita kepada Allah, semakin banyak amal soleh kepada Allah, dan kita siap kapan-kapan kita ketika Allah memanggil. Kena ajar kita datang. Ini Allah sendiri datang. Masalah infak, laula akhartani
berharap. Dan cerita sahabat tadi ketika Rasul cerita, dinampakkan oleh Allah. Allah tidak menunggu, kita tidak harus menunggu sampai kita dihitung, dihisab oleh Allah ganjaran pahala. Ketika sedang mau itu Allah nampakkan. Tapi pada saat itu sudah tak bisa lagi kita beramal, sudah selesai, sudah ditutup, pintu taubat sudah ditutup, dan kita tidak bisa lagi beramal. Maka sebelum ajal itu sampai, sebelum batas waktu itu sampai, mari kita rencanakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di tahun 2021 ini, dan kita jadikan iktibar tahun 2020 sebagai batu loncatan bagi kita, sebagai cangkuk bagi kita untuk kita memperbaiki kehidupan kita, baik hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita sesama manusia di tahun 2021, sehingga tahun 2021 menjadi tahun penuh dengan kebaikan, tahun penuh dengan kebajikan, tahun penuh dengan pahala, tahun penuh dengan amal-amal yang luar biasa yang insya Allah akan menjadi bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Kalau dikaji lebih dalam lagi banyak, cuma karena waktu kita terbatas, tapi ini adalah kunci-kuncinya saja. Pertama dari masalah amal, yang belum masalah sedekah, dan bisa kita gerakkan pembangunan masjid dengan sedekah atau wakaf tunai yang setiap hari kita lakukan, dan insya Allah sedikit demi sedikit. Ini sekali lagi saya bukan lihat orang sekalian, saya berusaha setiap masjid yang saya singgahi ketika saya kampanye itu saya bersedekah. Kenapa saya lakukan itu? Saya cari kotak infaknya, tak dapat 5.000, 10.000, tak dapat 10.000, 50.000, tak dapat 50.000, 100.000. Bukan semakin kecil Pak, semakin besar. Jadi kadang-kadang kita sengaja mencari yang kecil, tapi usahakanlah yang sesuai dengan kemampuan kita. Karena kita tidak tahu, sebenarnya saya berpikir, dan saya sekali ketika berinfak itu saya selalu niatkan ini untuk kebaikan dari orang tua saya. Mudah-mudahan pahala yang mengalir kepada orang tua saya. Karena saya tidak mungkin melakukan kebaikan di orang tua saya kalau orang tua saya tidak mengajarkan agama kepada saya. Kalau orang tua saya tidak menyekolahkan saya ke sekolah agama. Karena orang tua saya tahu pahala bersedekah. Maka saya berharap ketika saya beramal soleh, maka pahala juga mengalir kepada orang tua saya. Maka ketika saya berinfak, mudah-mudahan mengalir. Ini demi orang tua saya, ini demi ayah dan ibu saya. Karena kebetulan ayah dan ibu saya sudah meninggal, dan saya sudah tak dapat lagi mengabdi kepada dia kecuali dengan amal-amal soleh. Itu tidak terputus Pak. Walau soleh, anak yang soleh, amal anak soleh itu tidak terputus. Jadi kalau mau berbaik sama orang tua sudah meninggal, jadilah anak yang soleh. Karena itu tidak terputus. Maka setiap masjid yang saya kunjungi itu, yang saya singgahi, saya sholat, selalu saya berinfak. Kenapa Bapak sekalian? Karena saya tidak tahu dari masjid yang mana yang Allah terima. Nanti di akhirat nanti Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba muncul masjid lain, muncul masjid yang lain. Itu yang kita inginkan. Harta yang kita habiskan ini Pak, ini tidak ada mana-mana. Tapi harta yang kita sumbangkan, kita infakkan, ini yang membantu kita nanti. Bahkan maaf cakap Bapak Ibu sekalian, kalau tersesat membuang air kecil itu kadang-kadang itu, atau pasar itu selepas itu sih baik Pak. Jangan kita meninggalkan kotoran saja kita di masjid Pak, tapi tinggalkan juga infak terbaik kita, sedekah terbaik kita. Nah kita tidak tahu. Ini sederhana, simpel, sederhana, dan tinggal untuk kita lakukan. Tinggal bagaimana kemauan kita, etikat kita untuk melakukan kebaikan ini, dan semua harta yang kita gunakan di dunia ini akan habis. Yang akan membela kita, harta yang akan membela kita dari akhirat nanti adalah harta yang kita infakkan, yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Allah terima semua amal kebaikan kita di tahun 2020. Allah ampunkan dosa-dosa kita bersama di tahun 2020, dan mari kita masuk di tahun 2021 ini dengan penuh kebaikan, dan kita agendakan lebih banyak kebaikan lagi, lebih banyak lagi pahala-pahala yang kita raih di tahun 2021 ini. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jauhkan kita dari amal-amal yang buruk, amal-amal yang bisa mendatangkan dosa bagi kita di tahun 2021 ini. Allah hindari kita dari malapetaka, dari kendala-kendala dalam urusan dan berusaha, dari beban-beban yang akan membebani kita, yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah meridhai dan memberkahi hidup kita di tahun 2021, dan semoga
umur yang Allah berikan kepada kita ini, yang Allah panjangkan ini, kita bisa gunakan untuk menambah kebaikan kepada kita semua dalam tahun yang akan datang. Bila tapi bagi kita, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.